Kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Kids, jumpa lagi. Senang Kak Heri bisa jumpa dengan Kids semua dalam ibadah online pagi hari ini. Kids, Kak Heri berharap Kids semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita. Yuk, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan senantiasa tetap ada untuk kita semua. Kita pujikan pujian ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kids, tahu nggak Kak Heri ini sedang pakai apa? Oh, betul. Ini adalah baju pelampung. Baju pelampung dipakai untuk menjaga setiap kita, gitu ya. Menjaga setiap kita, misalkan kalau kita sedang berenang atau kita sedang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas air. Dipakai untuk menjaga setiap kita. Demikian juga Tuhan itu adalah penjaga setiap kita. Penjaga setiap Kids dan Kak Heri. Dia menjaga kita dengan kasih-Nya yang setinggi langit dan sedalam lautan serta seindah pelangi. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, sebentar lagi kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah penjagaku. Yuk, kita semuanya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama sebelumnya kita pujikan Give to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendapatkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi kids. Hari ini Kak Maria senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Walaupun kita tidak bertatapan muka. Tetapi Kak Maria yakin kasih dan kemurahan Tuhan terus diberikan kepada setiap kita. Kids yang ada di rumah, demikian juga untuk Kak Maria. Kids, hari ini Kak Maria memakai apa yo? Helm, betul. Di mana saja kita memakai helm? Ada yang tahu? Yuk. Betul, saat kita naik motor, kita juga pakai helm. Saat kita ada di mana lagi kita memakai helm? Biasanya helm yang seperti Kak Maria pakai ini digunakan pada waktu kita ada di sebuah proyek pembangunan. Betul ya? Makanya helmnya berbeda dengan helm yang kita pakai waktu naik motor. Betul ya? Kalau kita naik motor, helmnya tidak boleh seperti ini. Helmnya harus ada kaitannya. Betul ya? Terus kemudian ada kaca pelindung di depannya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu kepada kita di jalan raya,
kepala kita terlindungi dengan baik. Helm yang Kak Maria pakai ini adalah helm yang dipakai dalam proyek pembangunan. Apa saja? Pembangunan gedung, pembangunan jembatan, jalan raya, stadion, gedung-gedung bertingkat. Semua pegawainya, semua pekerjanya harus menggunakan helm seperti ini. Supaya apa? Supaya kepala kita terlindungi. Kalau ada benda yang jatuh, paku, palu, besi, kayu atau apapun juga yang ada di proyek pembangunan itu jatuh dan bisa saja menimpa kita, kepala kita akan aman, terlindungi. Nah, ngomong-ngomong soal perlindungan, ngomong-ngomong soal penjagaan, semua kita membutuhkan itu. Dan satu bukti firman Tuhan diberikan kepada kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang melindungi, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjaga, bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai di dalam segala apapun keadaan manusia. Coba kita perhatikan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121. Yang bisa baca, kita baca sama-sama ya. Anak-anak dari rumah, Bu Maria dari sini. Ya, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hagits, Mazmur 121 ini merupakan Mazmur nyanyian ziarah. Kenapa disebut Mazmur nyanyian ziarah? Sebab pada zaman perjanjian lama, orang-orang Israel akan beribadah ke Yerusalem, beribadah ke Bait Allah sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Pada waktu perayaan Paskah, pada waktu perayaan Pentakosta, juga pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun. 1 tahun 3 kali mereka akan berjalan dari rumah mereka masing-masing, dari kota mereka masing-masing menuju ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Perjalanan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, tergantung di mana rumah mereka. Oke? Selama dalam perjalanan itu orang Israel akan bernyanyi. Dan nyanyiannya itu seperti yang ada di Mazmur 121. Makanya Mazmur 121 disebut nyanyian ziarah. Jadi ketika mereka sedang berjalan, mau beribadah ke Bait Allah, mereka menyanyikan pujian ini. Untuk apa? Untuk menghibur mereka dalam perjalanan. 1. Yang kedua, untuk mengingatkan mereka bahwa Allah itu selalu menjaga, bahwa Allah itu selalu melindungi, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam dalam hidup mereka. Allah selalu menyertai di sepanjang hidup mereka. Teman-teman, kita ingat ketika orang Israel ada dalam masa perbudakan di Mesir, dan tiba harinya Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kamu tahu 40 tahun perjalanannya. Sebenarnya perjalanannya itu
cuma beberapa kilometer. Bisa ditempuh dalam waktu hanya beberapa minggu, atau kalau mereka jalan santai, banyak istirahatnya mungkin hanya beberapa bulan. Tetapi Tuhan membuat mereka berkeliling selama 40 tahun lamanya. Dan selama 40 tahun ketika mereka sedang mengembara di padang gurun, tidak punya rumah tempat yang tetap untuk mereka tinggal, Tuhan menyertai mereka. Ketika ada bahaya badai padang gurun, badai pasir yang sangat dahsyat itu yang bisa mengubah bentuk-bentuk pasir dan membuat mereka bisa kehilangan arah, Tuhan tetap menjaga mereka. Kemudian terhadap cuaca ekstrim, siang bisa panas sekali, malam bisa dingin sekali, Tuhan menjaga mereka. Terhadap binatang buas yang sewaktu-waktu bisa muncul di hadapan mereka dan menyerang mereka, Tuhan menjaga mereka. Bahkan bukan hanya itu, untuk makan mereka, untuk minum mereka, Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Baju, bahkan firman Tuhan katakan, baju dan sepatu yang mereka pakai tidak rusak selama 40 tahun. Luar biasa bukan? Ini bukti Tuhan menjaga mereka. Ini bukti Tuhan memelihara mereka. Ini bukti Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di siang hari, di malam hari, Tuhan selalu menyertai. Di seluruh perjalanan mereka, Tuhan selalu memberkati. Untuk itu, Allah menyediakan bagi mereka tiang awan dan tiang api untuk menunjukkan kepada orang Israel, untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di siang hari ada tiang awan yang menudungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan ketika mereka harus berjalan di padang gurun itu. Di malam hari Tuhan menyediakan tiang api sehingga mereka tetap bisa berjalan di malam hari sekalipun keadaan di sekitar mereka gelap gulita. Sekali lagi, ini diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Allah menjaga, Allah melindungi, dan Allah memelihara mereka. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa? Tuhan itu menjaga dan memelihara kita, menyertai kita, tidak pernah beranjak, selalu ada di sebelah tangan kanan kita. Hari ini Bu Maria bawa payung. Kalau cuaca sedang panas, payung ini berguna untuk menudungi kepala kita sehingga kita tidak kepanasan. Betul ya? Kalau cuaca sedang hujan, payung ini berguna untuk melindungi kita dari hujan. Betul ya? Disebutkan di ayat yang kelima tadi, Tuhan menjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa? Tuhan itu selalu berjaga-jaga, Tuhan itu selalu melindungi, Tuhan itu selalu menyertai. Di sebelah mana? Kanan kita. Artinya apa? Ketika kamu berjalan, Allah itu ada di sebelah kananmu. Dia menaungi kamu, dia melindungi kamu, dia menjaga kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak kepanasan ketika cuaca sedang terik. Kamu tidak kehujanan ketika cuaca sedang hujan. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau Tuhan itu menjaga dan melindungi kita, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Bersyukur, berterima kasih. Tuhan standby di samping kamu, di sebelah kananmu. Dia tidak tinggalin kamu. Yang kedua, kamu harus percaya pada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dia selalu ada di sebelah kananmu. Dia nggak kemana-mana. Dia ada di sebelah kananmu. Dan apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus ikut, kamu harus taat, kamu harus percaya bahwa pimpinan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah salah. Ketika Tuhan meminta kamu berjalan, kamu harus ikut jalan. Ketika Tuhan kasih komando, ayo sekarang kamu jalan, kamu harus jalan.
Kalau kamu tidak ikut jalan, apa yang terjadi? Tuhan jalan, tetapi kamu ketinggalan di belakang. Kenapa ini terjadi? Karena kamu tidak taat. Yang harus kita lakukan adalah kalau kamu percaya bahwa Tuhan ada selalu untuk kamu, kamu harus taat sama Tuhan. Ikuti kemana Tuhan mau kita pergi. Tuhan mau kita berjalan. Tuhan mau kita berhenti. Dia selalu ada di sebelah tangan kanan. Kids, hari ini kita belajar bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini kita belajar meyakini bahwa Allah selalu ada untuk kita. Jangan takut, jangan khawatir. Allah memberkati kamu dan saya. Allah memelihara kita seperti yang dilakukannya kepada orang-orang Israel di zaman dulu. Hari ini mungkin kamu dan saya tidak melihat tiang awan dan tiang api. Tetapi harus yakin Allah ada di sebelah tangan kanan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia melindungi kamu. Dia menyertai kamu. Dia memberkati kamu di sepanjang umur hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya, beriman bahwa Allah adalah Allah yang selalu ada untuk kamu dan untuk saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena hari ini kami semakin tahu, semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Bahwa Tuhan menjaga kami. Bahwa Tuhan selalu ada di sebelah kanan kami. Untuk menopang dan memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih untuk penjagaan dan pertolongan Tuhan. Buat kami menjadi anak-anak yang bersyukur dan mau hidup taat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan. Taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kids, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan dia juga menjaga setiap kita, anak-anaknya. Yuk, kita sama-sama mau nyanyikan lagu LOVE. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Yang di rumah, kita semuanya pakai gerakan lagi. Oke, semangat ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, to take a long look. And say, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, to take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's
It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Oke kids, sekarang Kak Maria akan umumkan challenge-nya. Kalian silakan membuat craft fire rescue, pemadam kebakaran yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu ya. Contohnya sudah ada di situ, jadi silakan dibuat. Lalu setelah jadi, difoto dan dikirimkan ke WA kelas masing-masing paling lambat hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Oke? Semangat ya, kerjakannya yang bagus, yang rapi. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kak Maria akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah anak-anak-Mu ini. Tolonglah mereka sedari mereka kecil, sedari mereka muda. Mereka sudah menjadikan Engkau satu-satunya pelindung, satu-satunya penjaga di dalam hidup mereka. Sertai mereka di dalam segala sesuatu. Berkati apa saja yang mereka kerjakan, sekolah online mereka, les-les yang mereka ikuti, atau kegiatan-kegiatan apapun yang harus mereka kerjakan. Tuhan sertai mereka di dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan kehidupan kami dan segala hal yang akan terjadi ke depan di dalam tangan pimpinan dan pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan menjaga kami yakin Tuhan melindungi kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam segala sesuatu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.